Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fantu Amatan dan teman saya bernama Yitraman Pai dan Deki Tamonov. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kemandirian sejarah gereja Indonesia. Pendahuluan, gerakan kemandirian gereja di Indonesia merupakan fenomena penting dalam konteks perkembangan agama Kristen, mengacu pada usaha gereja untuk mandiri dalam menjalankan fungsi-fungsinya baik dalam aspek spiritual, sosial maupun ekonomi tanpa tergantung pada bantuan luar, terutama dari lembaga asing. Latar belakang: sejak kedatangan agama Kristen di Indonesia, berbagai aliran dan dominasi telah muncul. Awalnya gereja-gereja di Indonesia banyak dipengaruhi oleh gereja-gereja dari luar negeri seperti Belanda, Jerman, dan Amerika. Namun dengan berjalannya waktu, muncul kesadaran untuk membangun gereja yang mandiri dan relevan dengan konteks budaya Indonesia. Gerakan kemandirian gereja. Salah satu faktor penting adalah pribumisasi agama Kristen. Umat Kristen Indonesia berusaha menyesuaikan iman mereka dengan konteks budaya setempat dan mengekspresikan kepercayaan mereka dengan cara yang selaras dengan pengalaman mereka sendiri. Proses ini melibatkan penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa setempat, pengembangan nyanyian dan musik adat, serta membangunkan praktik tradisional ke dalam ibadah. Definisi kemandirian gereja. Kemandirian gereja berarti gereja mampu mengelola kegiatan keagamaan sendiri, termasuk pengelolaan dana pendidikan dan misi, tanpa ketergantungan pada pihak luar. Sejarah kemandirian gereja di Indonesia. Awal abad 20 munculnya gerakan-gerakan yang menekankan pentingnya otonomi gereja. Sejarah gerakan kemerdekaan gereja di Indonesia terkait erat dengan perkembangan berbagai denominasi Kristen. Sementara beberapa denominasi berasal dari Eropa, yang lain muncul secara lokal sebagai akibat dari pengaruh teologis dan budaya. Denominasi Protestan memiliki beberapa bagian. Yang pertama, Reformasi; yang kedua, Pentakosta; yang ketiga, Evangelis; yang keempat, Menonit; dan yang kelima, Metodis. Denominasi Katolik hanya terbagi menjadi satu, yaitu Gereja Katolik. Adapun denominasi lain seperti Gereja Ortodoks, peningkatan otonomi dan pemerintahan sendiri, identitas nasional, kerjasama antar denominasi, dan pengaruh sosial dan politik. Kesimpulan, gerakan kemandirian gereja di Indonesia merupakan langkah penting menuju gereja yang lebih otonom dan relevan dalam konteks budaya lokal. Perkembangan berbagai aliran gereja menunjukkan dinamika keagamaan yang kaya, meskipun dihadapkan pada tantangan yang perlu diatasi. Kemandirian gereja bukan hanya soal pengelola internal, tetapi juga tentang bagaimana gereja dapat berkontribusi lebih besar bagi masyarakat. Gerakan kemandirian gereja di Indonesia merupakan langkah penting dalam membangun gereja yang relevan dan berdaya saing. Dengan mengenali dan menghargai keagamaan aliran gereja,
diharapkan hubungan antara gereja dapat menjadi lebih harmonis dan konstruktif. Sejarah gerakan kemerdekaan gereja dan perkembangan dominasi Kristen di Indonesia merupakan bukti dinamis dan kemampuan beradaptasi iman dalam menghadapi perubahan konteks sosial dan politik. Pengajaran otonomi, pribuminisasi agama Kristen, dan keinginan untuk pemerintahan sendiri telah membentuk lengkap keagamaan bangsa yang menumbuhkan komunitas Kristen yang dinamis dan beragam. Dialog dan kerjasama yang berkelanjutan di antara berbagai dominasi terus memainkan peran penting dalam mempromosikan pemahaman antar agama dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan spiritual Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua.